Baik, di sini saya akan menjelaskan suatu kasus terkait PSAK 46, yaitu tentang akuntansi pajak penghasilan. Dengan soal yaitu untuk 2 tahun periode usaha, pendapatan dan beban usaha sama besarnya untuk tahun 2017 dan 2018. PT ABC melaporkan pendapatan sebesar 300 juta dan beban usaha sebesar 100 juta. PT ABC melaporkan penghasilan untuk besaran pajak yaitu tahun 2017 sebesar 270 juta, tahun 2018 sebesar 330 juta. Diminta untuk hitunglah perbandingan laba menurut akuntansi dan pajak beserta jurnal yang diperlukan. Jawabannya adalah kita harus menghitung dulu laporan keuangannya yang berisikan tentang pendapatan, beban, laba sebelum pajak, dan pajak penghasilannya di tahun yang tertera yaitu 2017 dan 2018. Yang pertama yaitu laporan keuangannya. Pendapatan di 2017 kita isikan seperti soalnya yaitu 300 juta. Dan 2018 karena besarannya sama jadi kita tulis juga 300 juta. Total dari pendapatan PT ABC yaitu 600 juta. Beban usahanya yaitu 2017 100 juta, sama halnya 2018 yaitu 100 juta. Totalnya adalah 200 juta. Laba sebelum pajak yaitu hasil pengurangnya pendapatan dikurang beban yaitu 2017 200 juta dan 2018 200 juta. Total dari laba sebelum pajak PT ABC yaitu 400 juta. Karena tarif pajaknya 25%, jadi pajak penghasilannya yaitu 25% dari 200 juta, yaitu di 2017 50 juta dan di 2018 50 juta. Jadi total dari pajak penghasilan PT ABC yaitu 100 juta. Setelah itu kita menghitung laporan pajak keuangannya. Ada pendapatan, beban yang boleh dikurangkan, penghasilan kena pajak atau PKP, dan pajak terutang 25%. Oke, kita hitung di 2017 pendapatannya 270 juta dan 2018 330 juta. Totalnya adalah 600 juta. Sama dengan pendapatan di laporan keuangan. Beban yang boleh dikurangkan yaitu 2017 100 juta, 2018 100 juta, dan totalnya adalah 200 juta. Penghasilan kena pajak atau PKP-nya hasil pengurang dari pendapatan dan beban yang boleh dikurangkan yaitu di 2017 hasilnya 170 juta dan di 2018 hasilnya 230 juta. Jadi total penghasilan PKP-nya yaitu 400 juta. Pajak terutangnya sama dengan pajak penghasilan yaitu tarifnya 25%. Jadi 25% di 2017 yaitu 42.500.000 dan 2018 pajak terutangnya 25% yaitu 57.500.000. Jadi total pajak terutang hasilnya adalah 100 juta. Perbandingan PSAK laporan keuangan pada tahun 2017 sebesar 50 juta, fiskal laporan pajak 42.500.000, lalu perbedaannya 7.500.000. Pada tahun 2018 PSAK laporan keuangan 50 juta sama dengan 2017. Lalu fiskal laporan pajak 57.500.000 minus perbedaannya itu minus 7.500.000. Jadi total keseluruhan PSAK dan fiskal itu 100 juta. Dan perbedaannya 0. Lalu jurnal 2017 beban pajak penghasilan 50 juta pada utang pajak penghasilan 42.500.000, liabilitas pajak tangguhan 7.500.000. Lalu 2018 beban pajak penghasilan 50 juta, aset pajak tangguhan 7.500.000 pada utang pajak penghasilan 57.500.000. Contoh kedua, PT ADI memiliki perbedaan antara akuntansi dan pajak terkait dengan pengakuan piutang sebesar 300 juta. Menurut akuntansi, diakui pada tahun 2016, sedangkan menurut pajak, diakui pada tahun 2017 sebesar 200 juta dan tahun 2018 sebesar 100 juta.
Laba akuntansi tahun 2016 sebesar 800 juta, tahun 2017 sebesar 1.500.000.000 juta, dan tahun 2018 2.500.000.000 juta. Diminta, hitunglah perbandingan laba menurut akuntansi dan pajak beserta jurnal yang diperlukan. Dan jawabannya itu, laporan keuangannya pendapatan 2016 800 juta, 2017 1.500.000.000 juta, dan 2018 2.500.000.000 juta. Jadi, total dari pendapatan dari ketiga tahun tersebut yakni 4.800.000.000 juta. Beban usahanya tidak ada di soal. Laba sebelum pajaknya 2016 800 juta, 2017 1.500.000 juta, 2018 2.500.000 juta. Totalnya 4.800.000 juta. Jadi pendapatan ini diambil dari soal ada dari laba akuntansi tahun 2016, 2017 dan 2018. Pajak penghasilannya 25%. Dari 200 juta dari 800 juta dikali 25%. Jadi 2016 sebesar 200 juta, 2017-nya 25% dikali 1.500.000 juta, hasilnya 375 juta. 2018 25% dikali 2.500.000 juta, hasilnya 625 juta. Jadi total dari pajak penghasilan adalah 1.200.000.000 juta. Sedangkan dari laporan pajaknya 2016 pendapatannya ada 500 juta. Karena kan piutangnya belum diakui, jadi menurut laporan pajak ini kenapa bisa 500 juta, dari 800 juta dikurang 300 juta. 2017-nya 1.700.000. Nah, tadi kan pendapatan pada laporan keuangannya sebesar 1.500.000 juta ditambah piutang yang diakui sebesar 200 juta. Jadi menurut laporan pajaknya pada tahun 2017 itu ada 1.700.000 juta. 2018 ada 2.600.000 juta. Itu dari 2.500.000 juta ditambah piutang yang diakui 100 juta. Jadi 2.600.000 juta. Totalnya 4.800.000 juta. Beban usahanya tidak ada. Laba sebelum pajaknya 500 juta pada tahun 2016, 1.700.000 juta pada tahun 2017, dan 2.600.000 juta pada tahun 2018. Total laba sebelum pajaknya 4.800.000 juta. Pajak penghasilannya itu ada 25%. Jadi kita kaliin aja 25% dikali 500 juta, hasilnya 125 juta pada tahun 2016. 25% dikali 1.700.000 juta jadi 425 juta pada tahun 2017. 25% dikali 2.600.000 juta, hasilnya 650 juta pada tahun 2018. Jadi total pajak penghasilan dari tahun 2016, 2017, dan 2018 sebesar 1.200.000 juta. Jadi, untuk perbandingannya antara 2016, 2017, dan 2018, yaitu yang pertama di laporan keuangan PSAK.
di 2016 itu sebesar 200 juta, di 2017 itu sebesar 375 juta, di 2018 itu sebesar 625 juta. Jadi totalnya itu 1,2 miliar. Di laporan pajak fiskal pada tahun 2016 itu sebesar 125 juta, di 2017 itu sebesar 425 juta, dan di 2018 itu sebesar 650 juta. Jadi totalnya itu 1,2 miliar. Nah, untuk perbedaannya di 2016 antara laporan keuangan PSAK dan laporan pajak fiskal, antara itu memiliki selisih, yaitu sebesar 75 juta di 2016. Sedangkan di 2017 itu memiliki selisih 50 juta. Di 2018 itu memiliki selisih 25 juta. Jadi totalnya itu 0. Jurnal di 2016 itu di debitnya ada beban pajak penghasilan itu sebesar 200 juta, di kreditnya utang pajak penghasilan sebesar 125 juta, di kredit lagi ada liabilitas pajak tangguhan sebesar 75 juta. Di 2017 di debitnya ada beban pajak penghasilan 375 juta, aset pajak tangguhan sebesar 50 juta pada utang pajak penghasilan sebesar 425 juta di kreditnya. Untuk 2018 di debitnya ada beban pajak penghasilan sebesar 625 juta, ada aset pajak tangguhan sebesar 25 juta pada utang pajak penghasilan sebesar 650 juta.